Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, lalu ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kita harus bangkit. Hari ini Injil berbicara tentang Yesus yang menampakkan diri kepada orang-orang terdekatnya, yaitu para murid di pantai Danau Tiberias. Para murid sedih, kecewa, dan putus asa karena orang yang mereka cintai dan idolakan telah pergi meninggalkan mereka lewat kematian di salib. Demi menghilangkan rasa sedih itu, mereka menangkap ikan sebagai tanda kembali ke cara hidup yang lama. Namun, Yesus kemudian datang menampakkan diri, membuat mujizat, dan bahkan makan bersama dengan mereka. Ternyata Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Yesus hadir dan menunjukkan cintanya yang luar biasa kepada mereka. Yesus sungguh mengubah hidup mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita tentu mengalami berbagai persoalan hidup ini. Dari pengalaman para murid ini, kita bisa menimba beberapa hal. Pertama, kita diingatkan akan semakin peka, yakin dan percaya bahwa Yesus hadir mendampingi kita dalam setiap persoalan hidup kita. Kedua, Yesus hadir membantu kita yang telah berjuang sekuat tenaga. Dari pihak kita, perlulah kita mendengarkan suaranya dan mengikuti tuntunannya. Ketiga, Yesus mau kita tetap dalam persekutuan dengannya. Mari kita memantapkan diri dalam kebersamaan, keakraban dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih,
Sesudah kebangkitan Yesus Kristus, Petrus menjadi begitu berani karena dorongan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang menyertainya. Petrus menjadi seorang pribadi yang tegas dan tegar, tidak mau kompromi dengan ketidakadilan, tidak mau berkolusi dengan penindasan dan perampasan hak-hak asasi manusia. Dalam pengalaman Petrus ini merupakan pengalaman Paskah, bahwa Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya, hadir, terlibat, ikut berperan secara baru dalam hidup dan karyanya. Roh Kristus yang bangkit menyertai kita juga hingga saat ini dan selama hidup untuk memberi semangat baru, ragi baru, cinta dan kasih sayang, damai dan kerukunan, serta kegembiraan sejati yang harus kita bagikan kepada orang lain dimanapun kita berada. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan anugerah Paskah ini. Kita tidak mungkin memberi sesuatu yang tidak kita punyai kepada orang lain. Kita tidak mungkin membagikan rahmat Paskah kepada orang lain kalau kita sendiri tidak mengalaminya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.